Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi. Di kesempatan kali ini mungkin saya akan, eh, bukan saya sih, lebih tepatnya kita ya, karena saya pun sama-sama masih sama belajar. Kita akan menggali lebih dalam dan mengenal mengenai Node.js. Jadi apa itu Node.js? Node.js itu adalah eh, interpreter atau compiler, bukan bukan interpreter dan compiler juga sih, lebih tepatnya ke platform runtime yang bisa menjalankan bahasa pemrograman JavaScript dimanapun selama tempat tersebut support untuk menjalankan Node.js. Jadi artinya Node.js ini adalah runtime environment yang membantu kita apabila kita seorang developer JavaScript yang ingin membuat suatu program, tidak terbatas hanya di web saja ya, tapi bisa juga mungkin dikatakan machine learning, artificial intelligence, kemudian membuat microcontroller dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita search Node.js, kemudian kita buka di Wikipedia. Node.js adalah cross-platform dan open source server environment. Nah, Node.js ini bisa membantu kita untuk membuat server-side scripting. Namun, dia juga memiliki kemampuan untuk membuat asynchronous input dan output dari perangkat yang kita gunakan untuk menjalankan suatu program gitu. Jadi Node.js ini sudah merambah ke tidak hanya di web development ya, tapi juga di katakan di microcontroller, kemudian di artificial intelligence, dan mungkin masih banyak lagi selebihnya gitu. Oke, karena itu di luar skup bahasan kita hari ini, jadi kita akan fokus mengenai pengenalan Node.js ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Node.js ini membantu kita untuk membuat server-side scripting dan program lainnya. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman ketika sekolah atau kuliah, pengenalan pertama mungkin menggunakan PHP ya atau PHP gitu, untuk membantu teman-teman membuat suatu program atau aplikasi yang bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan data. Nah, kali ini kita akan menggunakan JavaScript dengan dukungan Node.js. Seperti biasa, unduh terlebih dahulu Node.js-nya, kemudian install. Setelah berhasil install, teman-teman bisa buka VS Code atau IDE yang teman-teman prefer ya, untuk mulai melakukan pemrograman menggunakan Node.js. Oke, setelah Node.js terinstall dan kita sudah tes di command prompt ternyata sudah berjalan, Node-nya sudah bisa kita akses. Silahkan buka IDE favorit teman-teman ya, atau misalkan code editor yang teman-teman mau. Saya prefer di sini menggunakan VS Code yang dimana semua sudah tersedia ya. Dan kita bisa menggunakan terminal apabila menggunakan VS Code, dan kita bisa mengetikkan perintah yang sama dengan perintah yang kita ketik di command prompt sebelumnya. Oke, untuk memulai suatu project Node.js ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada beberapa terminologi atau istilah yang perlu teman-teman pahami ya. Ketika saya mengatakan project, itu berarti adalah suatu folder atau directory yang menampung codingan-codingan yang kita buat gitu. Nah, kemudian kita buka terminal. Nah, di dalam project yang telah kita buat, project kosong yang kita buat, ketika menginisialisasi suatu project node, kita dapat menggunakan yang namanya npm. Jadi si npm ini adalah singkatan dari Node Package Manager.
Jadi si npm ini secara otomatis ketika kita install Node.js, dia otomatis terinstall dan kita bisa langsung gunakan si npm tersebut. Nah, npm ini bisa digunakan juga melalui Node.js. Oke, si npm ini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk membantu kita developer JavaScript untuk mengunduh package atau dependensi yang diperlukan, dan si node ini berfungsi juga untuk mempercepat proses pengerjaan kita untuk mengotomasi segala sesuatunya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dari prosedur pertama ketika membuat project Node.js, yaitu menggunakan npm init. Untuk mempercepat, kita gunakan npm init -y. Nah, mungkin untuk teman-teman yang familiar, yang belum familiar dengan dengan terminal atau command prompt ya. Jadi default dia itu biasanya yang kalau kita bilang anatomi ya, kita metaforakan ini anatomi, ini adalah standar pengetikan komen di dalam terminal atau di dalam CMD atau CLI. Nah, biasanya awalnya itu diawali dengan nama suatu service. Di sini saya menggunakan service npm. Mungkin teman-teman yang menggunakan PHP biasa menggunakan katakan Composer atau misalkan PHP, kemudian apa lagi ya? Nugget mungkin, tapi Nugget nggak pakai itu sih, kalau nggak Yarn gitu. Nah, biasanya seperti itu di awal tuh, menggunakan service-nya. Kemudian yang kedua itu adalah sintaks default bawaan dari npm-nya. Nah, teman-teman bisa ketikin nama service-nya dulu untuk mengetahui apa aja sih pilihan-pilihan yang tersedia seperti ini nih. PM, kemudian komen. Ada install, ada test, ada -l, help. Kemudian ada komen lainnya di sini, ada init, install, dan lain sebagainya. Nah, setelah komen, kemudian ada optionnya di sini, -y gitu. Nah, kenapa saya bisa tahu di sini ada -y gitu? Karena kita bisa membuka dari masing-masing komen ini, terdapat pilihan apa saja sih yang tersedia. Nah, di sini kita bisa lihat npm init memiliki pilihan yang dimana f sama dengan force, y sama dengan yes, kemudian ada scope. Kita bisa mengetikkan -f saja untuk menandakan force atau -y untuk menandakan yes. Jadi ini pilihan-pilihannya. Nah, teman-teman pasti akan sering menemukan simbol atau tanda seperti ini. Ini biasanya istilah kita para developer tuh disebutnya hash pipe. Nah, hash pipe ini artinya adalah or atau gitu. Kemudian ini ada scope. Saya jarang menggunakan scope ini, tapi yang jelas kalau dilihat secara harfiah, scope ini artinya cakupan ya. Tapi di sini saya akan menggunakan npm init -y untuk menandakan bahwa serangkaian pertanyaan inisialisasi itu terjawab secara otomatis. Nah, secara otomatis ketika kita membuat pertama kali membuat project Node dan kita menjalankan npm init, dia akan memunculkan atau membuat file yang bernama package.json. Si package.json ini adalah bisa dibilang profiler dari si project yang kita buat ini gitu. Jadi di sini itu konfigurasi dasar dari suatu project. Dan kita bisa mengisi di sini ada name, version, description, main, script, keywords, author, dan license.
Kalau teman-teman perhatikan, dia dibuat dalam bentuk objek ya. Seperti extensionnya JSON, yang berarti JavaScript Object Notation, dan dia strukturnya berbentuk objek, yang sifatnya objek itu key dan value. Oke. Nah, dari sekian banyak struktur ini yang paling dasar ada name. Name ini adalah name dari projectnya. Version, ini versioningnya, jadi mungkin teman-teman sering melihat di suatu repo ada aplikasi yang versi 1, versi 2, versi 3 gitu. Nah, versioning itulah yang kita tentukan melalui si package JSON ini gitu. Untuk case-nya Node.js ya. Kemudian di sini ada description untuk menjelaskan project apa yang kita buat ini gitu. Dan di sini ada main yang artinya adalah entry point dari aplikasi yang hendak kita buat menggunakan Node.js. Nah, di sini defaultnya adalah index.js. Jadi si main ini karena di set secara defaultnya index.js, maka kita buat index.js. Pertanyaannya, apakah harus selalu index.js? Apakah bisa menggunakan nama lain? Jawabannya ya. Kita bisa menggunakan nama selain dari indeks yang ditentukan dari defaultnya si Node.js. Nanti akan saya munculkan di sesi lain. Kemudian di sini ada scripts. Script ini adalah perintah, satu set perintah yang kita buat untuk menyederhanakan eksekusi program yang hendak kita jalankan gitu. Mungkin untuk sekarang belum kebayang ya teman-teman, karena kita belum menyentuh yang namanya library ya. Tapi kalau misalkan setelah kita menyentuh library, baru kebayang kenapa si key script ini akan sangat berguna sekali ketika kita menghandle project dengan skala yang lebih besar lagi ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada keywords. Keywords ini untuk menandakan aplikasi kita itu menyelesaikan apa dan segala macam ya. Biasanya ini ngebantu untuk teman-teman kalau misalkan bikin project dan hendak diunggah ke NPM untuk menjadi sebuah library, ini membantu developer lain untuk mencarinya ya. Dan di sini author, kita bisa mengisikan nama kita di sini untuk menandakan bahwa project ini penyusunnya atau pembuatnya adalah kita. Di sini ada license, ya, ini berkaitan dengan legal standing dari si Node.js. Oke, mungkin itu penjelasan package.json, dan sekarang kita mulai saja uji coba seperti apa sih rasanya ngoding di Node.js. Oke, nah kita mulai di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, Node.js adalah runtime yang bisa membantu kita untuk membuat suatu program dimanapun selama tempat kita membuat program tersebut mendukung untuk menjalankan Node.js. Oke. Nah, kita akan coba menjalankan perintah dasar ya. Create interface. Ini di sini saya ceritanya mau bikin menerima input data dari user. Sorry. Oke. Kemudian di sini readline question. Di sini selamat datang
di sesi 1 Node.js. Perkenal siapa nama kamu? Nama kamu. Oke, setelah itu kita buat callback-nya di sini. Di sini kita isikan hasil return dari callback-nya. Kemudian kita munculkan di sini console.log. Selamat datang di sesi 1 Node.js. Nama lengkap. Oke. Oke, kita save. Nah, sekarang aplikasi yang saya buat sudah jadi ya, aplikasi sederhana. Ini yang aplikasi sederhana saya ini menanyakan tentang siapa nama kamu menggunakan Node.js. Nah, seperti biasa tadi untuk menjalankan programnya, karena saya sudah membuat script di sini start ya, maka saya bisa langsung menjalankannya npm start. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Selamat datang di sesi 1 Node.js. Siapa nama kamu? Ichan. Selamat datang di sesi 1 Node.js Ichan. Nah, ya, itulah pengenalan tentang Node.js ya. Dan ini masih sederhana aplikasinya. Dan apa yang saya lakukan tadi di Node.js ini basically atau dasarnya adalah pemahaman JavaScript yang dasar ya. Untuk seperti kenapa ini seperti ini, kenapa harus menggunakan readline, kenapa ada require, kemudian kenapa bisa kita menggunakan create interface. Mungkin penjelasannya kita sambil berjalan aja ya penjelasannya, karena ada kaitannya ini dengan fundamental JavaScript, baik itu JavaScript CommonJS ya, ada istilahnya CommonJS, ada yang namanya ES6 gitu. Ya, mungkin kita akan pelajari itu sambil berjalan aja untuk mempercepat proses kita belajar ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.